Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang ada di seluruh mancanegara, bersama saya Bung Bangsawan dalam progres. Bersama langkah Bung Bangsawan di Bangsawan ini, kita akan mengulas dan mengupas tuntas perihal-perihal yang terselip, yang terlalaikan dan terlupakan, dan perihal ini memang diabaikan oleh para pihak yang berwenang, sehingga terjadi dengan mulus dan tanpa ada halangan. Dalam konteks memperbaiki sistem kenegaraan Republik Indonesia, khususnya tatanan penegakan hukum yang ada di negeri ini, saya akan membuka tabir gelap, dan ini adalah cikal bakal terjadinya tindak pidana korupsi, di mana perihal ini adalah merupakan salah satu kantor sentral daripada anggaran, yaitu kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah, khususnya di Kota Parangtritis. Ada hal yang sangat krusial dan ada hal yang sangat tragis, dan ini adalah kejadian luar biasa, kejadian yang sangat langka, yang mestinya yang harus kita perhatikan, yang ada di kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Kota Parangtritis, yang sudah 3 rezim bergulir, tetap terjadi hal-hal yang sangat luar biasa dan sangat tidak pantas untuk kita biarkan berlalu. Salah satu contoh, kantor dinas Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Parangtritis memiliki luas lebih kurang 100 meter kali 100 meter. Dalam arti kata lain, memiliki luas hampir 1 hektar. Dan luas bangunan lebih kurang 40 meter dikali 75. Itulah luas bangunan yang terletak di lokasi perkantoran di Jogpoli Kota Parangtritis. Nanti kita lihat kantornya bagaimana. Saksikan kantornya. Di sana ada satu anggaran yang sangat aneh, dan saya berharap dan saya akan mencoba untuk tunjukkan kepada publik bahwasanya proyek satu ini harus menjadi suatu pintu gerbang untuk membuka korupsi yang ada di Kota Parangtritis. Jadi artinya perihal yang saya maksud ini akan kita jadikan pembuka korupsi dan menjadi gerbang pembuka korupsi yang ada di Kota Parangtritis. Kenapa? Karena ini adalah kejadian luar biasa. Kembali kepada topik, dengan luas kantor itu tadi, dia memiliki pegawai kebersihan hampir 100 orang tenaga kebersihan. Ketika tenaga kebersihan itu berjumlah 100 orang dan luas bangunan hanya 50 kali 70, berarti 70 dibagi 100. 70 meter dibagi 10, berarti hanya berapa meter kalau dibagi 100 orang. Nah, yang saya maksud, secara logis, objektif, efisiensi mereka
melaksanakan pekerjaan dengan begitu banyaknya 100 orang dan luas bangunan hanya 50 kali 70, itu per orang hanya berapa sentimeter? Hanya 70 cm per orang. Kemudian jenis alat yang mereka pergunakan untuk membersihkan lokasi kantor dengan 70 cm kali 100 per orang itu dilaksanakan secara oleh mereka itu dalam kurun waktu berapa detik itu per hari, berapa menit. Layakkah ini? Sementara hukum kita menyatakan bahwasanya hukum tindak pidana itu menyatakan harus logis dan objektif. Kemudian studi kelayakan di kepemerintahan menyatakan ada azas kepatutan dan ada azas kelayakan dan ada azas efisiensi. Jadi kepatutan, kelayakan, efisiensi ini tidak masuk di dalam rumus-rumus dan progres kepemerintahan. Kenapa? Perihal ini sangat aneh. 50 meter ya kan, dengan luas kantor 50 meter kali 70 meter berarti satu orang itu 50 cm mengerjakan luas bangunan dengan jumlah 100 orang. Jadi alat mereka yang dipergunakan untuk membersih itu apa? Kalau sapu berarti hitungannya rasionalnya hanya 2 menit dalam satu hari mereka kerjakan. Tapi entahlah kalau memang dia pakai alat lain seperti yang ada di tubuh ya, tidak pakai alat untuk bekerja seperti bahasa seperti mereka membersihkan dengan menggunakan lidah atau menggunakan telunjuk, mungkin bisa. Itu pun hanya 1 jam 2 jam barangkali. Kalau menggunakan lidah aja 50 meter 50 cm kali 70 cm itu dengan menggunakan lidah kita membersihkannya paling 1 jam dengan lidah, bukan dengan sapu. Bayangkan, ini merupakan salah satu hal yang sangat tragis yang perlu kita perhatikan. Dan progres ini telah terjadi mulai daripada rezim Andar Amin Harahap, kemudian rezim Irsan Effendi Nasution, dan lanjut lagi ke rezim PLT Letnan dan dengan 3 kepala badan keuangan itu Erwin Harahap, kemudian Sulaiman, dan ini Adi yang sebagai kepala badan keuangan. Hal yang tidak rasional, tidak objektif, ya kan, dengan luas bangunan 100 kali 100 1 hektar, luas tanah 100 kali 100 berarti 1 hektar, luas bangunan 50 kali 70, tenaga kebersihannya 100 orang. Ini tidak logis, tidak efisien, tidak rasional, tidak memiliki status layak kepatutan. Dan perihal ini sengaja diciptakan dikarenakan sesuatu hal. Kalau tidak dikarenakan sesuatu hal atau adanya dugaan gravitasi atau suap, ini tidak akan terjadi. Ini karena sesuatu hal kepentingan untuk keuntungan pribadi. Nah, satu hal lagi di dalam kepemerintahan ada namanya input, output, outcome. Inputnya oke untuk kebersihan, output oke, outcome-nya apakah bisa tercapai? 100 orang mengerjakan bangunan untuk kebersihan, cleaning service itu dengan luas bangunan 50 kali 70. Apakah outcome-nya bisa tercapai? Nah, hal ini saya sangat mengharapkan kepada pihak Kapolri, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bapak Kepolisian Republik Indonesia yang terhormat, Bapak Kejaksaan Agung yang terhormat, Bapak KPK yang terhormat, dan Bapak Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia. Ini adalah merupakan salah satu KLB ya, kejadian luar biasa yang terjadi di negara Republik